Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil alim alladhi arsyada man istafahu li'ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im wa man khalafahu wattaba'a hawahu wa athara dunyahu ala ukhrahu sara muhanan bil khizi fi 'adabil jahim wa kana madhmuman madhuran ma'a atba'i syaitanir rajim. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para asatidzah, para orang tua, para sesepuh dan semua pengurus daripada Masjid Raya Bintaro Tangerang Selatan ini, mudah-mudahan semuanya dan termasuk kita yang hadir pada siang hari yang penuh dengan keberkahan dengan diawali salat zuhur berjamaah ya Allah, mudah-mudahan ini dijadikan satu sebab Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita dan selalu kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga suatu keberuntungan yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumahnya yang mulia. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi dari lisannya yang mulia. Nabi katakan, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling nikmat, tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tempat kita duduk pada saat ini. Dan bukan hanya duduk saja, kita sholat juga dan belajar ilmu. Kajian ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang sangat diwajibkan. Di dalam kitab Tadhkiratul Mustafa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Habib Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim dari negeri Hadramaut, beliau mengutipkan hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya, ingin menghadiri perayaan, bukan ingin menghadiri perayaan, ingin menghadiri undangan dari para sahabat. Ketika itu Rasul dijemput oleh sahabat-sahabatnya datang ke rumah Nabi. Ketika datang ke rumah Rasul, kemudian Nabi berserta sahabat-sahabatnya keluar rumah untuk menghadiri undangan daripada para sahabat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam fara'a firqatain. Nabi melihat dua kelompok sahabat. Fal firqatul ula, kelompok yang pertama mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Dan kelompok yang kedua mereka mengkaji ilmu, belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik tentang Allah tauhidnya, baik tentang fikih salatnya, fikih muamalatnya, apa saja yang berkenaan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Maka sahabat bertanya kepada Nabi, kita duduk di firqah yang mana? Sahabat bertanya, mana yang baik di antara keduanya? Maka lihat jawaban Nabi yang menenteramkan hati, yang menyebarkan rahmat. Nabi katakan, kilahuma fil khair. Kata Nabi SAW, dua-duanya bagus, dua-duanya hebat, dua-duanya mulia. Yang zikir kepada Allah bagus, yang belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala bagus. Tapi Nabi SAW duduk di mana? Nabi duduk sama kelompok orang yang mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi tidak suka zikir, tidak. Fi kulli ahwalihi dzikrullah. Nabi itu setiap hidupnya, setiap waktunya, setiap napasnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya zikir yang mengenal Allah, zikir yang betul-betul mengenal kalimat tauhid la ilaha. Bukan berarti zikir tidak bagus. Dari mana kita tahu zikir itu mulia? Dari mana kita mengenal yakin ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan kalau kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Ibnu Rushd, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal kali manusia itu wajib dia mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya pengarang kitab Bughya itu beliau mengatakan, Al-Imam Asy-Syaikh Al-Qadhi Abdurrahman Al-Masyhur, beliau mengatakan la ma'rifah lil insan rabbih illa bi ma'rifatin nabi wa la bi ma'rifatin nabi illa bi ma'rifati salafi. Beliau mengatakan pertama, la ma'rifah lil insan rabbih, orang gak akan kenal Tuhan. Kita nih gak akan kenal kepada Allah, tidak akan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kita tidak tahu bagaimana sujud kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi ma'rifatin nabi, kecuali kita kenal dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kok bisa kenal kepada Nabi? Karena Nabi yang mengenalkan kita Allah Subhanahu wa taala. Nabi utusan Allah yang menyebarkan ilmu sehingga kita mengenal siapa Tuhan yang wajib kita sembah, siapa Tuhan yang wajib kita sujud kepadanya, siapa Tuhan yang memberikan kita nikmat, siapa Tuhan yang memberikan kita segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala, dari baginda Nabi besar Muhammad. Wala ma'rifah bin Nabi. Dan kita juga tidak akan kenal kepada Rasul illa bi ma'rifati salafi, kecuali kita duduk sama ulama, kita ngaji ilmu, ya, gak usah pilih sana pilih sini, ngaji. Selama guru kita mengajarkan tentang Allah, selama guru kita mengajarkan syariat yang betul, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang enggak, kadang-kadang orang ngaji nyari kesalahan guru. Bukan orang Bintaro, bukan, nggak jauh beda. Ngaji itu nyari kesalahan guru. Nah ini yang kata Nabi, fa'ma'wahu jahannam. Orang belajar ilmu untuk menyalahkan atau mencari kesalahan itu. Orang belajar ilmu mencari kebenaran untuk ibadah, bukan mencari kesalahan dan berdebat. Bukan orang Bintaro, bukan masjid. Ini nggak ada orangnya. Dalam kesempatan yang mulia, saya ingin menyampaikan satu hadis daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jaminan nasihat Rasul. Makanya judul hari ini nasihat Nabi, nasihat Rasul. Enggak ada nasihat yang paling mulia kecuali dari Nabi Muhammad. Sampai dikatakan oleh ulama kita, la mu'in illallah wa la dalil ila Rasulullah. Enggak ada tempat kita minta tolong yang paling mulia, yang paling berharga, yang paling hebat illallah,
kecuali kepada Allah Subhanahu. Wala dalil ila Rasulullah, enggak ada tempat petunjuk nasihat yang sangat hebat kecuali dari lisannya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya cintai Nabi, cintai Rasul. Kadang-kadang orang ini suka salah mengerti. Ada yang bilang, berarti kalau kita cinta sama Nabi, memuliakan Nabi, berarti kita lebih cinta sama Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu digarisbawahi. Saya kalau sudah begini bingung tuh, kalau begini bingung. Sahabat lagi kumpul, ini asbabun nuzul ayat. Ini ayat semua kita kenal. Kadang-kadang kita tutup kuping, nggak paham. Atau pura-pura paham karena sudah gelap, karena mendung mau hujan. Sahabat lagi kumpul. Ada satu sahabat nanya sama Rasul, "Ya Rasul," biasa sahabat juga ada yang nyelentuk-nyelentuk, ya, lagi ngobrol ada aja yang nyelentuk. Ada orang sini yang begitu? Ada juga? Oh, emang pintar, masya Allah. Semua ada. Jadi sahabat ibu bertanya sama Nabi, dia tunjuk tangan, wahai Rasul, nahnu la nuhib rabbana. Kami sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini garis bawah ya. Kami sangat cinta. Nahnu la nuhib. Lanya lam tauhid kalau kita sedang belajar. Tapi jangan salah. Habib Muhammad ngomongnya la nuhib. Berarti itu tidak cinta. La nuhib lamnya digabung sama fi'il mudhari'. La nuhib maknanya tauhid, sangat cinta. Ya. Nahnu la nuhib rabbana. Kami sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi diam. Tentunya kalau dibandingkan cinta Nabi, cinta sahabat Nabi sama cinta kita, kan kalau kita ditanya nih semuanya yang hadir, cinta atau tidak kepada Allah, pasti kita jawab cinta. Yang nggak jawab nggak cinta. Pasti kita jawab cinta. Kalau ditanya cinta nggak sama Allah, oh saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi juga, saya cinta kepada Allah. Cuman bedanya kadar cinta dengan amalnya. Kita cinta kepada Allah, tetapi terkadang wasfuna laisa min wasfil muhibbin. Terkadang sifat kita yang mengatakan cinta, sifat kita tidak seperti sifat orang yang mencintai. Misalnya tinggal sholat, tinggal ibadah, tinggal puasa, atau misalnya, saya ini sudah bagus, saya sudah sunnah. Ketika orang yang tidak pakai sunnah dikecilkan, itu bukan sifat Nabi, itu bukan sifat orang yang cinta Nabi, bukan juga sifat orang yang cinta Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih sadar? Aman berarti? Ibu-ibu aman? Aman bu? Cinta sahabat Nabi beda, dirinya, hartanya. Sampai Sayyidina Abu Bakar ditanya, apa yang kau tinggalkan buat rumah tanggamu? Allah wa Rasul. Nah ini cinta. Cinta kepada Allah besar. Nah sahabat ketika ngomong itu, sahabat katakan dalam kitab Mukasyfatul Qulub ini, nahnu la nuhib rabbana wahai Nabi, kami sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sahabat ngomong itu salah atau betul? Assalamualaikum. Nih sahabat ngomong begitu salah atau betul? Betul lah, wajar. Kalau mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu, tapi yang jawab siapa? Yang jawab Allah. Lihat ini hebatnya baginda Nabi Muhammad. Maka turun ayat wa auhamna ilan nabi. Allah menurunkan ayat kepada Rasul. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Pasti hafal semua ini.
Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai kekasihku, katakan qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan sama orang-orang yang cinta kepada Allah. Kita cinta Allah. Sahabat cinta Allah. Manusia beriman kepada Allah cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan sama orang yang cinta kepada Allah, fattabi'uni. Syaratnya bisa sampai cintanya kepada Allah, cinta sama Nabi Muhammad. Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad, contoh Nabi Muhammad. Dengarkan nasihat baginda Nabi besar Muhammad. Ini ada golongan subhanallah, kalau hadis Nabi saya nggak percaya. Saya percaya cuma sama Al-Quran. Nah ini orang otaknya kurang satu otak. Sekarang kita tahu dari mana ada Al-Quran kalau bukan dari hadis. Siapa yang menyampaikan Al-Quran? Nabi sudah meninggal, siapa yang meneruskan? Sahabat. Jadi nggak bisa ini goyang. Bakunya goyang. Wah, besok nggak habis semuanya. Ini goyang. Hah? Ya. Apa tadi? Bagus. Kita ini biasa anak pondok. Anak pondok itu biasanya bangkunya kayu, biasa aja. Jadi kalau bangku ini saya suka bisulan, nggak bisa. Kemahalan. Jadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada itu makhluk, katakan kepada hamba. Ini hadis. Dan ayatnya jelas. Ketika sahabat mengatakan nahnu la nuhibbu rabbana, wahai Nabi, kami sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat bagus itu perkataan sahabat. Sama seperti kita bilang cinta kepada Allah, cuman kadar cinta kita sahabat sama sahabat berbeda. Sahabat kalau mengatakan cinta ya cinta. Abdurrahman bin Auf sebelum Islam itu beliau mengatakan ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin. Sallu ala sayyidina Muhammad. Orang non-Islam pun mengatakan pada saat itu sahabat Nabi, aku tidak pernah melihat seseorang yang sangat cinta kepada seseorang melebihi daripada sahabat-sahabat Nabi mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Makanya wajar ayat itu turun karena Allah memuliakan Rasul. Salah kalau kita mengatakan oh saya Allah. Orang memuliakan Nabi perintah Allah. Makanya dikatakan oleh Rasul, katakan wahai kekasihku Muhammad sama orang, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, ini kan asbabun nuzul saya katakan. Sebab turunnya ini ayat karena sahabat bilang wahai Nabi, kami sangat cinta kepada Allah. Wahai Nabi, kami sangat cinta kepada Allah. Perkataannya betul, tapi Nabi gak jawab. Kenapa? Nabi tunggu wahyu Allah. Allah yang jawab. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan sama orang yang mengatakan cinta kepada Allah dari zaman sahabat sampai sekarang, sampai hari kiamat tidak berubah perkataan Al-Quran. Allah katakan qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan sama orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, enggak ada jalan sampai kepada Allah, enggak ada jalan sampai cintanya kepada Allah. Kata Nabi Muhammad melalui firman Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, perintah Allah, ikuti kekasihku Nabi Muhammad. Ikuti jalannya mencontoh baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Imamul Junaid mengatakan, beliau mengatakan la usul ilallah illa biwasitatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Kata Imamul Junaid, beliau mengatakan tidak akan pernah sampai apapun dalil mereka, tidak akan pernah sampai la usul ilallah, tidak akan siapapun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala illa biwasitatil Habib sallallahu alaihi wasallam, kecuali sampai kepada Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad. Kurang dalilnya, saya sampaikan ayat. Wah, ini belum nasihat lagi. Tutup jam berapa nih? Hah? Jam 2. Undangan atau kontrak? Ini
Allah katakan walau annahum idzalamu anfusahum. Ini ayat itu. Nanti manusia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tanya sama yang hadir, khususnya ibu-ibu. Bu, masih sadar? Banyak dosa atau banyak pahala? Gak jelas. Cuma ngomong atau kumur-kumur nih? Banyak dosa atau banyak pahala? Pahala. Oh, dosa. Yang laki-laki pengen ngetes, pengen tahu nih. Ini yang bapak-bapaknya banyak dosa atau banyak pahala? Pahala. Dosa atau pahala? Dosa juga. Pahala. Orang yang banyak dosa itu meninggalnya masuk. Ini harus jelas nih, kan aku banyak dosa. Orang yang banyak dosa meninggalnya masuk. Yang banyak pahala meninggalnya masuk. Tadi kan ngaku banyak dosa. Jadi di neraka atau di surga? Emang orang Bintaro, cuma Bintaro doang bilang banyak dosa masuk surga. Jadi banyak dosa atau banyak pahala? Berubah sekarang pahala. Kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, orang yang ngaku-ngaku banyak pahala ada di neraka. Nah, jadi yang mana nih? Hah? Itu Sayyidina Umar yang bilang, bukan saya. Ya, kata Sayyidina Umar, "Qala ana khair wa huwa fajir, wa man qala ana fil jannah wa huwa fin nar." Kata Sayyidina Umar, orang yang ngaku banyak pahala, ngaku-ngaku masuk surga, dia ada di. Jadi mau ngaku di mana aja? Makanya lewat Nabi Muhammad, mana ayatnya walau annahum idzalamu anfusahum. Pokoknya buat Nabi Muhammad gak ada yang bid'ah, sudah. Saya yakin orang Bintaro gak ada yang bid'ah, saya yakin. Gak sedikit. Ini di sini kita ngelempengin. Kalau saya bicara, orang bilang saya nyebarin fitnah. Tapi ketika mereka nyela-nyela kita, antum iya aja. Oh musyrik, yang imam musyrik, ini musyrik, antum iya aja. Tapi ketika kita menjawab omongan ini, itu habis fitnah. Ini bukan. Saya ngelempangin doang, ngelempangin. Mana ayatnya Allah katakan? Walau annahum idzalamu anfusahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti manusia ke akhirat nanti banyak dosa. Kita ngaku tadi banyak dosa. Banyak dosa nggak kita? Berarti ketika sampai di akhirat banyak dosa nggak kita? Banyak. Nah pilihan kita nggak tahu nih bagaimana. Imam Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mulia, ya Allah, beliau wal-wuquf baina yaday rabbi la adri ila an-nar am ila al-jannah. Sayyidina Salman Al-Farisi beliau mengatakan, nanti suatu saat pasti aku akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang mulia, ibadahnya Masya Allah. Al-wuquf baina yaday rabbi, berdiri di hadapan Allah. La adri bainan nar wal jannah, tidak tahu aku dilemparkan kemana nanti sama Allah, ke surga atau ke neraka. Ini Sayyidina Salman Al-Farisi. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Walau annahum idzalamu anfusahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti manusia berbondong-bondong datang kepada Allah Subhanahu wa taala bawa dosa. Jauhkah? Nih saya tanya mantu sekalian. Assalamualaikum. Nanti kita ke akhirat cari nabi atau cari Allah? Ini ada orang kan? Jauhkah? Allah yang ceritakan. Ayo mau bilang apa? Allah yang mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum jauh kalian kepada Rasul. Nanti manusia berbondong-bondong, itu hari yang pasti, karena Allah tidak pernah ingkar, Allah tidak pernah bohong dalam kitabnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, nanti manusia yang banyak dosa, siapapun mereka, mungkin termasuk kita, ada di rombongan tersebut, kita akan cari siapa? Jauhkah? Akan cari engkau kekasihku, Nabi Muhammad.
siapa? Cari siapa? Untuk apa? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha. Istighfaru fi'il madhi. Mereka istighfaru, wahai Nabi, tolong doakan kami sama Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Istighfaru. Wahai Nabi, kenapa enggak sujud sama Allah saat itu? Kenapa cari Nabi? Nah ini, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Istighfarullah, manusia berbondong-bondong miliaran manusia datang sama Nabi. Kenapa? Wahai Rasul, tolong ampunkan, tolong mintakan sama Allah agar kami mendapatkan ampunan dosa. Fastaghfara lahumur rasul. Rasul itu jadi fa'il, lahumur rasulu. Nabi angkat tangan, Nabi gak pilih mana Arab, mana bukan, mana Ajami, Indonesia, Jawa, semuanya Nabi gak pilih. Wastaghfara lahumur rasul. Nabi angkat tangan, ya Allah ampunkan aku punya umat. Apa jawab Allah dari ayat selanjutnya? La wajadullaha tawwabur rahimah. Setelah Nabi angkat tangan agar kita mendapatkan ampunan, la wajadullaha tawwabur rahimah. Semua umat Nabi saat itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutin siapa? Ikutin siapa? Cinta sama siapa? Jadi kajian saya di mana-mana selalu mengatakan kajian wajib dan sunnah. Jadi kajian saya tidak melarang kajian sunnah, tidak. Jangan salah, itu habis nyalain lagi. Itu suka fitnah-fitnah. Kajian saya kajian wajib dan sunnah. Wajib dulu, baru sunnah. Paham? Dua menit setengah lagi. Boleh catat semua ini hadis. Dalam satu hadis yang mulia, nasihat daripada mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara yang membantu kita masuk surga. Kita jangan mengatakan cinta-cinta saja terkadang, tapi kewajiban kita tinggalkan. Sholat kita tinggalkan, amal baik kita tinggalkan, salah. Maka apa? Dikatakan itmanu li sittan min anfusikum atmanu lakumul jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itmanu li sittan, jaminkan untukku, kata Rasul, 6 sifat. Apabila kalian wa ta'ala. Kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itmanu li sittan, jaminkan untukku 6 sifat min anfusikum, dari diri kalian. Atmanu lakumul jannah, aku akan jamin diri kalian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa jaminan tersebut? Kata Nabi, usduqu idza haddatstum. Kata Nabi yang pertama, usduqu idza haddatstum. Jujurlah kalian idza haddatstum, ketika kalian berbicara. Jadilah hamba yang jujur. Jadilah hamba yang baik. Jadilah umat yang mencontoh Nabi yang mendapat gelar Al-Amin. Nabi saat itu sangat muda. Satu kota Mekah, kalau mau berpergian jauh, dia nggak nitipkan sama istrinya hartanya. Pak, kita kalau nitip uang sama istri berkurang atau bertambah? Ada istrinya tuh. Nitipin duit sama istri berkurang atau bertambah? Saya yakin banget. Berkurang, tapi berkurangnya banyak.
Makanya pada saat itu kota Mekah sampai Nabi mendapat gelar Al-Amin, keluar emasnya titip ke Nabi, barang-barangnya titip ke Rasul, nggak ada yang berkurang. Ini hebatnya Rasul. Kenapa? Jujur. Ya. Usduqu idza haddatstum. Ada cerita. Boleh cerita? Boleh nggak boleh saya cerita. Itu enaknya jadi guru. Ya. Cuma guru zaman sekarang beda sama guru zaman dulu kita baca. Guru zaman dulu, murid bagaimana guru. Kalau zaman sekarang, guru bagaimana murid. Iya betul ya. Bukan orang pintar, bukan. Ya gitulah. Ya. Jadi ada cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Auliya. Orang dalam Islam nggak percaya adanya wali bisa keluar Islam. Karena wali ada inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum. Jadi wali itu ada, bukan khurafat. Kekasih Allah itu ada, punya karomah itu ada memang. Ya. Jangankan karomah diingkar. Nabi belah-bulan aja orang musyrik gak percaya. Belah-bulan di depannya itu memang butuh iman. Butuh iman. Nabi belah-bulan di depan Abu Jahal. Kata Abu Jahal, belahkan bulan, dibelah sama Nabi. Masih dibilang Nabi tukang sihir, apalagi auliya Allah. Biarin aja, kita nggak bahas itu. Panjang urusannya. Ya. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani wali min auliya, bukan hanya wali, dia sultanul auliya. Kalau wali satu, pimpinan wali-wali itu Syekh Abdul Qadir. Jadi subhanallah makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu kecil ini kita bicara kejujuran, usduqu idza haddatstum. Syekh Abdul Qadir Jailani waktu kecil bukan dari orang yang mampu. Hingga suatu saat dia pengen mondok, pengen belajar ilmu agama. Beliau di Irak, di Basrah, pengen belajar ilmu agama. Ibunya nggak mampu kalau ikut nganter, karena bukan dari kalangan orang yang kaya. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani dititipkan di kafilah-kafilah. Antum tahu kafilah? Kalau mereka tuh suka pakai onta rombongan di padang pasir, pindah-pindah. Nanti malam tidur sini pasang kemah, terus pindah lagi pasang kemah, betul ya? Terus pindah lagi, kita juga pindah-pindah kontrakan. Iya, ya hampir sama lah, cuman nggak di padang pasir. Ya. Kita pindah kontrakan. Jadi kafilah-kafilah ini yang sini nanti pindah. Nah kafilah ini pun bukan rombongan orang yang kaya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani dengan berat hati karena cintanya kepada Allah, ibunya dititipkan sama kafilah itu untuk belajar. Dititipkan sama satu rombongan, tolong disampaikan anakku di tempat belajar ini. Maka cuman pesan satu sama ibunya. Ibunya nggak punya uang, cuman ada uang sedikit. Itu uang dijahit-jahit. Dijahit ini bawa ke tiang. Jangan lihat di ketiak saya. Maksudnya di bajunya, bukan di kulitnya ya. Di baju, di ketiaknya dijahitin sudah. Ibunya punya pesan satu sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata ibunya, usduqu idza haddatstum, sesuai perkataan Nabi. Dimanapun kau berada, jujur. Ada hadis Rasul, ada hadis Nabi mengatakan ittaqullah haitsu ma kuntum. Betul ya? Ittaqullah haitsu ma kuntum. Bertakwalah saja, jujur dalam ketakwaan. Bertakwa saja ketika berada dimanapun. Kita di masjid, alhamdulillah khusyuk semuanya. Tutup aurat semuanya, belajar semuanya. Alhamdulillah di masjid termasuk orang yang berpindah ke mall. Beda nggak perangainya? Kadang-kadang ketakwanya tinggal di masjid.
Di mall beda lagi. Jalan kita ke pinggir pantai, buka aurat gak? Bukan orang sini. Buka aurat gak? Nah, ini terkadang kita tidak jujur di dalam ketakwaan. Mestinya ittaqullah haitsuma kuntum, bertakwa kau kepada Allah di mana saja berada, ya bertakwa. Jaga kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis qudsi mengatakan la yanju minni 'abdi illa bi adai ma faratuhu alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu tidak akan pernah bebas dari ancaman dan siksaanku, kata Allah, illa bi adai ma faratuhu alaihi, kecuali ketika mereka di mana saja menunaikan kewajiban dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lanjut. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani waktu sebelum keluar dari rumahnya, ibunya pesan. Kata ibunya, dimanapun kau berada, jujurlah. Sudah dititip sama Gafilah. Ketika dititipkan, subhanallah, ada buta otorik, jalan kafilah ini jalan. Ketika kafilah ini berjalan, di tengah jalan ada buta otorik. Apa itu buta otorik? Penyamun, perampok, apalagi kampalak. Ya. Saya ngomong sama anak saya, dia mendengarnya cuma falak doang. Ada tukang falak, dia langsung baca ini, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wah, saya bilang bagus juga sih, nyambungnya ke sana. Ya. Jadi ini Syekh Abdul Qadir Jailani pergi sama Gafilah, di tengah-tengah jalan ada yang mau rampok itu Gafilah. Semuanya ibu diambilin hartanya, semua diambilin. Tinggal satu nih. Syekh Abdul Qadir Jailani masih muda, masih kecil. Mau ditanya duitnya, pakainya lusuh, tambal-tambalan, perampok gak nyangka dia ada uang. Satu anak buah perampok bilang, mau kemana? Mau belajar. Punya uang gak? Karena pesan dari ibunya bilang jujur, ya dia bilang punya. Tapi ini perampok ragu, tampilannya begitu. Ya, tampilannya susah. Lapor ke atasannya, kan ada pimpinannya. Lapor. Itu ada anak kecil lusuh, tapi saya tanya punya uang, punya. Mana? Kata pimpinannya. Datang pimpinannya. Bukan batuk corona nih. Gatal doang. Sekarang bilang dikit aja corona ya. Dan kita sehat semua insyaallah. Jadi corona. Pimpinan ini datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia katakan, mana itu anak kecil ini? Lusuh, dilihat lusuh. Kau punya uang? Punya. Mana? Nih. Nanti janji dikejar kan? Duitnya sama ibu tadi dia lihat. Mana? Nih, jujur. Ibunya bilang jujur. Nih katanya. Itu pimpinan perampok bingung. Dia bilang, seandainya kau tidak bicara, kami nggak akan tahu kau punya uang. Kata pimpinan, kami tidak akan tahu kau punya harta. Kenapa kau jujur? Kenapa kau tidak umpetin? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, demi Allah, aku pengen belajar agama. Aku tidak ingin kotori perjalananku, dan aku selalu ingat pesan ibuku. Ibuku mengatakan, wahai Abdul Qadir Jailani, jangan lupa dimanapun kau berada, selalulah berkata jujur. Subhanallah, hidayah taufik dari Allah. Itu pimpinan perampok dengan kalimat dari ibunya, fabaka, nangis. Itu pimpinan perampok nangis.
Dia perintahkan sama semua anak buahnya, semuanya kembalikan. Dia perintahkan sama anak buahnya semuanya, kembalikan itu uang-uang orang kafilah, uang-uang rombongan yang kita ambil, itu kembalikan. Bukan hanya disuruh kembalikan, kata pimpinan perampok yang merampok Syekh Abdul Qadir Jalani, dia katakan, ayo anak buahku, kita antarkan ini anak muda dia sampai belajar agama ke pesantrennya. Kita anterin. Wa subhanallah, sampai di pesantren bukan hanya dianterin, semuanya ikut belajar, semuanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala sayyidina Muhammad. Kenapa bisa taubat? Jujur. Ya, ada lagunya tuh ya? Jangan nyanyi di sini. Jadi usduku idza haddatsu. Jadi yang pertama, nasihat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat jaminan syurganya Allah Subhanahu wa taala, selalu berkata jujur. Itu yang pertama. Kemudian dari hadis, man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man hafadha 'alaiha, siapa orang yang selalu menjaga kejujuran, kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Siapa orang yang selalu berkata jujur, Allah akan liputi kehidupannya dirinya nur, cahaya dari Allah, burhan, kedudukan dalil dari Allah Subhanahu wa taala, wa najatun yaumal qiyamah, dan keselamatan hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang berkata jujur. Wa man lam yahfaz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang tidak menjaga kejujuran, lam takun lahu nur, dia tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan kedudukan pertolongan, wala najatun minan nar, dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan nanti di hari kiamat. Bahkan orang yang tidak berkata jujur akan bersama Fir'aun, kata Nabi di akhirat Allah, dikumpulkan bersama Fir'aun ya, di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan bohong ya. Cuman sekarang ini bohong kebiasaan. Bohong kebiasaan, kadang-kadang ada bohong kecil, bohong besar, bohong kecil. Saya ingat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu sebelum meninggal dunia, 2 tahun sebelum meninggal dunia, saya datang. Beliau mentafsirkan enak, susah sudah katanya. Tafsirnya itu enak, contohnya. Misal ada orang datang ke dokter misalnya. Orang datang berobat ini kan jujur dalam kedokteran, jujur dalam berobat, jujur dalam apa saja, jujur dalam ibadah. Dia bilang, dokter tolong obatin bisul saya. Ini almarhum bilang, masya Allah. Oh, wah ini sih gampang. Kemarin bisulnya sebesar kelapa sembuh. Padahal nggak ada kemarin orang datang sebesar kelapa. Bisul sebesar kelapa, bisa pikirin aja bisul sebesar kelapa. Bisul kecil doang, sebenarnya obat aja, obat insya Allah sembuh, kalau Allah kasih izin sembuh. Ini enggak. Oh bagus, kemarin gede sembuh. Nah itu kan bohong namanya. Jadi tidak harus seperti itu sebenarnya. Jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah senangkan dunia akhirat. Dan satu dalil lagi, bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa, orang yang selalu jujur. Memang kadang-kadang jujur itu berat, kan resiko. Tapi qulil haq walau kana murra. Kadang-kadang ngandung resiko, tapi ya karena itu perbuatan kita, resikonya kita tanggung. Resikonya kita tanggung. Inna sidqa yahdi ilal bir, orang yang selalu jujur seperti baginda Nabi besar Muhammad. Kadang-kadang orang itu
Dia bilang begini, itu kan Nabi. Benar ya? Benar ya? Kalau setiap ibadah kita contohkan sama Nabi, itu mereka bilang apa? Itu kan Nabi. Nah ini orang yang bilang itu kan Nabi, ini orang pengen masuk surga, nggak mau ibadah. Nah itu kan Nabi. Assalamualaikum. Masih hidup kan? Masih ya? Orang-orang kadang-kadang kalau disandingkan sama Nabi, misal Nabi sholat malam dari malam sampai ke pagi basah sejadahnya dengan air mata. Jawabnya apa? Itu kan Nabi. Betul ya? Ya jelas itu Nabi. Kalau Nabi kayak kita, ya nggak ada juga. Tapi lihat ayat. Apa Allah katakan? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Kata Nabi sallallahu alaihi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min rasulin, tidaklah kami utus seorang nabi illa liyuta, kecuali untuk ditaati, bukan cuma didengar sejarahnya. Oh, nabi hebat ibadahnya, oh kita jelek ibadahnya. Kenapa? Karena nggak mau contoh nabi. Makanya sering kalimat yang mengatakan itu kan nabi, salah. Sebab Nabi Allah utus Nabi buat apa? Cuma buat pajangan. Kan enggak? Illa liyuta, untuk dicontoh. Walaupun enggak akan sama. Nabi sholat, kita sholat ya? Nabi sholat, kita sholat ya? Sholat. Cuman beda kapasitas sholat Nabi dengan sholat kita. Tapi contoh Nabi. Jangan bilang Nabi sholat, kita nggak sholat. Kenapa? Itu kan Nabi, saya bukan Nabi. Nah itu salah. Sama dengan akhlak, dengan adab, dengan kejujuran. Mencontoh baginda Nabi besar Muhammad. Inna sidqa yahdi ilal bir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang jujur yahdi ilal bir, akan membawa kesuksesan untuk taat. Pasti. Kalau orang selalu berusaha untuk berkata jujur, inna sidqa yahdi ilal bir. Ini Nabi yang bilang. Sesungguhnya orang yang selalu jujur yahdi ilal bir, dia akan mendapatkan suatu manfaat dengan sebab jujurnya, menimbulkan suatu ketaatan kepada Allah. Dan orang apabila sudah taat, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya orang yang yang berbakti yahdi ilal jannah, akan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu. Dan sebaliknya Nabi mengatakan wa innal kadhiba, orang yang selalu dusta, orang yang selalu bohong, yahdi ilal fujur. Apa sebab akibat dia suka bohong? Dia akan malas untuk ibadah, akan menjadi orang yang fasik, akan menjadi orang yang fajir. Kenapa? Yahdi ilal fujur, dengan sebab selalu dusta, dengan sebab selalu bohong. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Orang yang selalu tidak taat kepada Allah, di mana tempatnya? Fama'wahu ilah. Makanya pantas Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir, beliau mengatakan, cucu daripada Nabi, beliau mengatakan la tashabannal kadzaban. Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir beliau mengatakan la tashabanna kadzaban. Jangan teman akrab dengan orang yang suka bohong. Assalamualaikum. Jangan teman akrab sama orang yang suka bohong. Gak boleh kita teman akrab. Kenapa? Nular. Corona nular gak? Assalamualaikum. Corona nular gak? Nular. Jelas ini penyakit. Penyakit, naudzubillah min dzalik, jangan kena. Jangan sampai kena. Kalaupun kena, bolehlah cantengan dikit-dikit sakit ya. Ya bisul kecil-kecil, jangan corona, jangan jantung, jangan paru-paru. Penyakit kecil aja. Sebab Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, saya bilang apa bedanya nular ini? Penyakit dunia sama penyakit hati, kalau nular bahaya mana nih? Kalau corona itu segala macam, misal contohnya Ubay bin Ka'ab, wahai Rasul, Nabi kan punya hadis, siapa orang yang sakit, dia ridho dengan penyakitnya, setiap langkah yang dia ridho lagi sakit, ampunan dosa dari Allah, mati masuk surga. Mau gak? Assalamualaikum.
Ini cuma doa Nabi dua yang itu orang nggak mau. Pertama, Nabi doanya, ya Allah matikan aku orang miskin. Mau nggak doa itu? Assalamualaikum. Nabi kan doa, ya Allah matikan aku jadi orang miskin. Jadi Nabi mati gak mau ninggalin harta, pengen jadi orang miskin. Ente doanya, ya Allah banyakin duit, ya Allah banyakin duit. Ada yang minta miskin? Assalamualaikum. Hidup kan nih? Ada yang minta miskin? Sama satu, minta sakit. Ada yang pernah minta sakit? Ubay bin Ka'ab dengar hadis Nabi itu, ya Allah, di depan Nabi dia doa, berikan aku sakit yang tidak mencegah aku sholat di Masjidil Haram. Berikan aku sakit yang tidak mencegah aku sholat di Masjidil Madinah Nabawi. Berikan aku sakit yang tidak mencegah aku jihad. Setelah doa itu diaminkan oleh Nabi, setiap hari Ubay bin Ka'ab sakit demam sampai bertahun-tahun sampai meninggal dunia. Tapi demam aja, jangan corona. Ya, sakit-sakit bisul dikit. Nanti kita ridho. Ya. Nah orang sakit di dunia, dia ridho, ikhlas, matinya dapat ampunan. Tapi kalau sakit hati seperti suka bohong, masa ada orang itu, saya ini tukang bohong, saya ridho dengan bohongnya saya. Ada yang bilang, kan enggak? Iya. Orang yang dia suka bohong, kenapa sudah nularin dapat masuk neraka? Makanya Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir dia bilang ke sahabat dan katakan, jangan berteman akrab sama orang yang tukang bohong. Kenapa teman akrab sama nular? Kalau nular bohong bisa masuk neraka. Tapi mutusin silaturahmi nggak boleh. Tetap kita boleh salaman, assalamualaikum. Tetap nggak boleh. Oh dia tukang bohong tuh jauhin, nggak boleh. Tapi teman akrab tidur bareng, makan bareng, buang air kecil bareng, ya, itu nggak boleh, kurang dianjurkan sana bisa nular. Tapi memutuskan silaturahmi tidak boleh. Jadi wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ila nar. Kata Nabi SAW, orang yang suka dusta yahdi ilal fujur akan menghasilkan ketidaktaatan. Orang yang tidak taat, fasik dan fajir akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru yang pertama 1,5 jam. Yang kedua 1,5 jam. Yang ketiga 1,5 jam. Ini ada 6 kali 1,5 jam. Kuat gak? Bohong. Baru dibahas. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Dan kita baca cepat aja nih. Yang kedua, Nabi katakan wa aufu idza wa'adtum. Tunaikan janji kalau berjanji. Tunaikan janji kalau berjanji. Janji sama siapa? Sama anak kita juga jangan suka bohong. Udah nanti kalau hafal dibeliin mainan, nggak dibeliin sampai udah hafal 7 kali nggak dibeliin. Walaupun kita orang tua nggak boleh begitu. Kalau nggak mau jangan berjanji. Bahasanya tuh janji adalah utang. Utang harus kalau teman kau dengar masalah utang, ini pasti banyak yang mau curhat masalah utang. Nantinya susah. Wa aufu idza wa'adtum. Yang kedua, jaminan surganya Allah, nasihat daripada Nabi, kalau berjanji harus dibayar. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akhbara musliman fa alaihi la'natullah wal malaika wan nas ajmain. Siapa orang yang tidak menepati janji kepada sesama muslim, Nabi yang bilang, fa alaihi la'natullah, maka orang yang tidak menepati janji tersebut laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal malaika, malaikat juga melaknat. Wan nas ajmain, dan manusia. Makanya jangan gampang berjanji. Nanti kalau tanah saya laku Masjid Bintaro, Masya Allah, saya berikan mic yang bagus. Tanah hilang, orangnya hilang, duitnya
Ini nggak boleh. Man akhwara musliman. Siapa orang yang berjanji kepada orang muslim dia tidak tepati kecuali memang belum berhasil, memang belum bisa menepati janji, nggak masalah. Dia bisa, sudah mampu dia tepati janjinya, dia tidak tepati, laknatullah alaihi. Allah laknat dia. Malaikat laknat dia. Manusia laknat dia. Kenapa? Tidak menepati janji. Ya. Saya harus cepatnya di sini. Saya cuma takut dua doang. Kelebihan jam sama takutnya amplop saya dikurangi. Ini aja belum jelas berapa. Bercanda, tapi panitia pikirin. Yang ketiga, wa addu idza tumintum. Tunaikan amanah. Amanah kita di banyak. Anak amanah. Harta yang Allah titipkan amanah. Dunia yang Allah titipkan kepada kita amanah. Maka yang ketiga, nasihat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa addu idza tumintum. Artinya tunaikan amanah. Kalau kita kaitkan daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad, hadis Nabi mengatakan la imana liman la amanalah. Kata Rasul, tidak terkategori orang yang beriman kalau tidak menunaikan amanah. Sholat ini amanah, bukan hanya dunia saja. Sholat ini amanah dari Allah. Kita tidak sholat berarti tidak amanah. Bukan hanya harta saja, bukan hanya uang yang dititipkan sama kita. Masya Allah, kalau uang kita amanah, tapi kalau agama tidak amanah. Harta yang ada, zakat adalah amanah, kewajiban dari Allah. Ketika cukup harta kita untuk mengeluarkan zakat, kita tidak keluarkan zakat, tidak amanah. Dan banyak amanah-amanah yang lain dari Allah. Nanti kalau lihat yang haram. Ada hadis Nabi mengatakan, siapa orang yang memakai matanya fil haram, man mala'a ainahu fil haram, mala Allahu ainahu minan nar. Siapa orang yang selalu memakai matanya dengan sesuatu yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan isi matanya dari api-api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang haram, mata yang haram, tangan amanah. Ada sahabat Nabi itu diamputasi. Diamputasi apa? Betul ya bahasanya? Betul ya? Seperti saya disalahin lagi. Amputasi. Ya. Dipotong dia punya kaki. Ini sahabat Nabi, subhanallah, dia bisa ngomong sama kaki. Dia katakan, artinya mampu berbicara secara makna. Dia katakan, wahai kaki, beruntung sekali engkau. Selama menempel di diriku, aku jaga amanah, aku tidak pernah langkahkan kau di tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ngomong begitu sama tangan kita. Mampu enggak? Coba kita ngomong begitu, wahai mata, bersyukurlah engkau ditempelkan kepada aku. Aku tidak pernah pakai mata ini untuk maksiat. Coba, berani atau tidak? Assalamualaikum. Masih hidup? Jam berapa tutup? Jam 2. Jadi yang ketiga daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanallah. Tidak beriman seseorang kalau dia tidak aman. Dalam hadis yang lain, arba'un idza kunna fika fala alaihi ma fataka minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 yang apabila 4 ini ada pada diri manusia, enggak ada artinya dunia beserta isinya, kata Rasul. 4 hal ini apabila ada dalam diri manusia, dunia beserta isinya, kalau dia luput, kalau dia tidak dapat, enggak ada artinya dibandingkan dengan dunia beserta isinya, enggak ada artinya dengan 4 hal ini kalau ada pada diri kita. Apa yang pertama? Kata Nabi, hifdzul amanah, menjaga amanah.
Yang kedua apa? Sidqu hadith, mampu selalu berkata jujur. Yang ketiga apa? Husnul khuluq, berakhlak yang baik. Orang salah, tegur yang baik. Ini zaman, jadi seperti saya bilang tadi, orang lagi ngajar salah, woi salah tuh. Karena dia petarzan, nyalain orang tengah-tengah misalnya, nah itu udah akhlak. Husnul khuluqin, akhlak. Jadi yang pertama, hifdzu amanah, menjaga amanah, sidqu hadith, selalu berkata jujur, husnul khuluq, selalu berakhlak baik, wa iffatut tu'mah, selalu meninggalkan diri daripada makan makanan, minum minuman yang haram. 4 hal ini kata Nabi dikatakan idza kunna fika, kalau 4 hal ini ada pada dirimu, ma fataka minad dunya, enggak ada arti fala alai ma fataka minad dunya, enggak ada artinya dunia beserta isinya. Kita punya dunia beserta isinya misalnya, tapi tidak punya 4 sifat ini, neraka. Ya. Enggak amanah, selalu makan yang haram, minum yang haram misalnya. Ya. Nah ini kata Nabi SAW, dibandingkan dengan dunia beserta isinya, kita punya 4 ini paling kaya kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Al-Aqamah. Dan yang keberapa? Sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti? Ayo usduqu idza haddatsum, jujur kalau ngomong, kalau enggak jujur masuk. Minimal orang yang bohong itu dibangkitkan mukanya hangus. Assalamualaikum. Minimal orang yang suka bohong dibangkitkan mukanya hangus. Jadi kalau ibu-ibu sama bapak-bapak nanti di akhirat ketemu saya agak-agak hangus, waktu di Masjid Raya Bintaro bohong, terusin atau nanti? Hangus kan nih? Enggak. Yang keempat apa? Yang keempat Nabi katakan wahfadhu furujakum. Yang keempat jaminan masuk surga apabila kita jaminkan sama Nabi. Ayo kata Rasul, jagalah kau punya kemaluan. Jagalah, jangan disumbar sana, sumbar sini, buka sana, buka sini. Melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, tidak tuhbitu amala sab'ina sanatan. Kata Nabi, 1 kali orang yang berzina, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal kebaikannya sab'ina sanatan, selama 70 tahun semuanya dihapuskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita belum 1 sampai 70. Ya. Tapi kalau kita berzina, naudzubillah min dzalik, tidak bertaubat, 1 kali perzinahan, amal perbuatannya yang baik 70 tahun dihilangkan sama Allah. Yang buruk masuk. Yang buruk masuk. Yang jelek masuk. Yang baik hilang. Yang baik lewat, jadi kayak air kena minyak, lewat aja. Selama kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahfadhu furujakum. Sampai ada hadis mengatakan ayat Allah, as-shaimina was-shaimat wal hafidina furujahum wal hafidat wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang mampu berpuasa baik laki-laki dan perempuan, orang yang mampu menjaga kemaluannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berzikir, ibadah, belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan diberikan oleh Allah? A'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan berikan buat dia ampunan wa ajran 'azima, pahala lipatan ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya ada ayat yang mengatakan, ayatnya sering kita dengar, mungkin baru lahir hafal ini ayat. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina innahu fahisyatun wa sa'a. Jadi tahu. Assalamualaikum. Masih hidup kan? Wala taqrabuz zina. Allah katakan jangan kau dekati zina.
Allah nggak bilang jangan kau berzina. Allah bilang jangan dekati zina. Berarti dekat saja nggak boleh. Apalagi zina. Ini ada yang bilang dikit-dikit nggak apa-apa lah, dikit-dikit bisa jadi bukit. Jadi wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Sebab kenapa? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu adalah jalan yang sangat buruk kalau orang selalu mendekati daripada perbuatan zina. Dekat akhirnya terjadi suatu perzinahan. Makanya Nabi SAW mengatakan wahfadhu furujakum, jaga kalian punya kemaluan. Yang kelima apa? An-Nabi SAW beliau mengatakan waghuddu absarakum. Kata Nabi, tundukkan kau punya pandangan. Maksud tundukkan, juga jalan kita nunduk, nabrak. Ya memang kalau ada maksiat kita tundukkan. Artinya jangan dihiraukan hati kita. Berusahalah dilewatkan pandangan, nggak harus nunduk maksudnya. Ini kita lagi nyetir, bawa mobil di depan, ya begitulah, masya Allah walhasil, ya nggak dilihat, iya, sayang, dilihat, dosa. Ini buah semalakama ya, bingung kita. Tapi kebanyakan apa? Kebanyakan ngambil sayang, wah sayang mubadir aja. Ada yang mengatakan, oh pandangan pertama itu rezeki, kata Imam Ali. Nabi mengatakan pandangan pertama rezeki, pandangan yang kedua, waktu dia ngotot aja, nggak kedip-kedip, kenapa ini masih pertama? Salah. Artinya Nabi SAW beliau mengatakan waghuddu absarakum. Ayo tundukkan kau punya pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan sama orang mukminin ayo pandangannya dijaga. Tadi yang saya katakan, orang yang selalu memakai matanya dengan sesuatu yang haram, malallahu yaumal qiyamah, Allah akan diisi nanti di hari kiamat matanya dengan api-api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Likulli bani Adam khata', likulli bani Adam hadzun minazina. Likulli bani Adam hadzun minazina. Ini sudah memang Allah yang tuliskan. Setiap anak Adam memungkinkan terjadi suatu perzinahan karena itu ujian. Tinggal kita linabluwakum ayyukum ahsanu. Tinggal kita bisa tidak melawan itu ujian dari Allah. Zina tidak zina, termasuk dikatakan wal ainan tasniyan. Kalau yang namanya mata disebut zina. Jadi waghuddu absarakum, tundukkan kau punya pandangan, jaga kita punya pandangan, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu perbuatan dosa, berbuat dosa dengan harapan nanti ya mudah-mudahan Allah Maha Rahman, nanti juga diterima taubat kita. Nah, ini salah. Ini sangkaan baik kepada Allah yang salah. Coba waktu kita zina, Allah angkat bunyi jam. Habis betul. Saya sudah ada totok-totok, kayaknya biasanya saya yang paham, panitia udah paham nih. Kalau panitia modal mandir itu udah alamat tuh. Ya. Jadi berbuat dosa dengan berharap kelak ia akan bertobat, kata Imam Hasan Al-Basri, ini namanya meremehkan taubat. Saya katakan bahasa Indonesianya. Imam Hasan Al-Basri bilang, siapa orang yang berbuat dosa berharap kelak taubatnya nanti diterima, nah ini termasuk meremehkan dosa. Kecuali kalau sudah terjadi, ya Allah
berharap betul taubat, betul-betul taubat, tidak lagi mau mengikutkan perbuatan, tapi lagi berdosa. Dibilang apa? Oh, nanti juga Allah terima taubat kita. Nah, ini sangkaan yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saat itu Allah cabut, kita dalam keadaan suul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan terakhir, wa kufu aydiyakum. Terakhir, nah biasanya kalau udah terakhir semangat kalau terakhir. Ya, terakhir 1,5 jam nih. Terakhir, kufu aydiyakum. Kata Nabi SAW, kufu aydiyakum. Ma makna kufu aydiyakum? Jaga kau punya perbuatan. Ini luas maknanya. Jaga kau punya perbuatan. Perbuatan dengan tetangga, perbuatan sesama teman, perbuatan sesama murid, murid dengan guru, guru dengan murid. Ya. Ini semua pekerja dengan atasan, atasan dengan bawahan, pokoknya kehidupan manusia lah. Ya, wa kufu aydiyakum. Jaga kita punya hal, jaga kita punya lisan, jaga kita punya tangan, jaga kita punya kaki, jangan sampai menggores. Ini yang selalu dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Dijaga ya perkataan-perkataan kata Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan lisanul hakim min wara'i qalbi. Kata Imam Hasan Al-Basri, lisan seorang yang alim, lisan seorang yang bijaksana biasanya dia saring dulu di hati baru dia umumkan. Walisanul jahil, dan lisan orang yang tidak beradab, dari apa yang ada di mulutnya, apa yang ada di lisannya dia sebutkan, dia tidak pandang siapa yang mendengar mau tersinggung atau tidak. Ini tidak disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Maka Nabi mengatakan kufu aydiyakum, ayo jaga kita punya perilaku ya. Jaga kita punya itnani la yamurullahu yaumal qiyamah. Ada dua hal yang tidak akan ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala di kiamat. Apa kata Nabi Muhammad? Jarusu wa qati'ur rahmi. Tetangga yang berbuat buruk, tetangga yang tidak menjaga perilakunya, berbuat buruk dengan tetangga yang lain. Misal salah satu contoh, terkadang sekalian curhat ya. Ada pohon tetangga ke rumah kita, daun-daunnya mending tuh buah yang jatuh, daun kering. Kita tegur misalnya baik-baik, assalamualaikum ibu, mohon maaf pak, mohon maaf daunnya ke rumah saya. Kata itu bapak salahin pohonnya dong, jangan salahin saya. Ini bukan kurang 1 on ini orang, ini kurang 2 on. Ya. Nah boleh gitu. Itnani la yadurullahu yaumal qiyamah. Ada 2 hal yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di kiamat. Pertama, dia selalu bersangka buruk dengan tetangga lainnya, berbuat buruk dengan tetangga lainnya, waqati'ur rahmi, dan selalu memutuskan silaturahmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita. 6 sifat yang sudah kita bahas sedikit, hanya mungkin dari guru-guru yang lain insyaallah sangat luas. Saya hanya bisa sedikit saja apa yang disampaikan. Mudah-mudahan jaminan kata Rasul yang bisa melakukan 6 sifat ini dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, berkahi kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang soleha, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusalimu fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wanshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albis libas 'afika wa afiyatik bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sebelum panitia penutup, saya pengen menyampaikan kita Majlis Al-Anwar ada bulanan di Tangsel ini, kita muter di Majlis Al-Anwar, anak muda baik laki-laki dan perempuan, orang tua juga, tapi orang tua ada takutnya dikerok-kerok pulang masuk angin, jadi tidak apa-apa juga kalau mau hadir. Cuman saya dari zaman Nabi Allah Adam pengen di sini gak dapat. Mana pengurusnya?
orang kaum Syiah nggak boleh. Ya, cuman gara-gara ada hadroh doang. Kita biasa diawali dengan maulid. Nabi disambut tola al-badru, nggak apa-apa selama ada perkataan ulama. Jadi kalau boleh, insya Allah kalau sudah boleh besar, saya pengurusnya bisa diizinkan untuk kita. Biasanya kita muter sebulan sekali. Ya kalau boleh setiap bulan, alhamdulillah. Tidak boleh juga saya doain alhamdulillah. Kita doain pengurus-pengurusnya cepat berangkat haji, insya Allah. Ya. Asal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Boleh tanya jawab biaya tambahan. Karena nggak ada perjanjian. Silakan 1 orang setengah. Baik, mungkin ada tanya jawab diawali oleh jamaah pria dulu mungkin. Tidak ada? Oh baik. Nggak ada. Doanya nggak ada. Jangan yang susah-susah Pak, saya nggak bisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi begini, Ustaz, ini masalah jujur ini untuk berbuat, berkata dan bersikap jujur. Kayak kita berusaha gitu. Tetapi ya bagaimana? Kadang-kadang orang juga dengan lingkungan. Kalau itu jadinya aneh. Jadi ini untuk menjaga kita betul-betul bisa terhindar daripada bohong. Ibadahnya itu ngomongin orang itu kan enak sekali. Jadi bagaimana supaya kita bisa betul-betul menghindar tapi ya dengan itu kita mungkin ya nggak lingkungan lah begitu lah. Nggak bisa nggak gaul begitu. Jadi kalau nggak hibah nggak gaul. Wah repot emang manusia sekarang begitu betul. Kayak begitu lah ya. Tetapi yang kita maunya kata kebencian saja. Ya. Nah ini mau bagaimana bicara lebih luas. Makanya kita nggak boleh duduk kalau dalam kitab itu dikatakan Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam syairnya beliau mengatakan waluzumul yawm falazim illa julusun inda syakhs alim. Mau tidak mau dikatakan uzlah itu menghindarkan diri dari banyak kumpul-kumpul, itu lebih baik. Kecuali kita duduk di majelis taklim boleh kita kumpul, karena insya Allah dalam majelis taklim itu nggak ada hibah-hibah ya. Sebab Nabi mengatakan hibah asyaddu minaz zina, dosa hibah itu lebih berat daripada zina. Jangan besok kalau zina. Ini hadis bilang dosa hibah lebih besar, bukan berarti dosa zina itu enteng, enggak. Tua-tuanya besar, sudah kita bahas tadi. Cuman kalau zina urusannya langsung sama Allah. Kalau urusan sama manusia, angel. Tahu angel? Angel tenang tuturan. Iya, pokoknya kalau enggak ini gua enggak. Nah, kalau manusia enggak maafin, Allah enggak maafin sebab kita sudah ribain dia. Ini yang repotnya kalau urusan sama manusia. Jadi bagaimana caranya? Sudah menghindar daripada perkumpulan-perkumpulan. Duduk-duduk yang gak manfaat itu kita hindari. Karena kalau kita masuk pasti hibah. Ayo ibu-ibu nih, bertahan mana? Ngerumpi atau ngaji? Bu, bertahan mana? Ngerumpi atau ngaji? Coba kalau ngomongin orang, 3 jam udah berasa. Coba kalau ngaji, tuh Habib kapan kelarnya? Ada belum sejam? Tuh Habib ngomong terus kapan kelarnya? Nah ini. Itu ujian teman, kalau ngomongin orang betah. Sampai besok juga betah, nambah kacang lagi, nambah sirup lagi. Ayo pulang dong kita ngomongin, ayo bareng-bareng ngomongin lagi. Jadi cara menghindarinya memang kita jangan ikut kumpul. Terserah dia mau makan kita apa, yang penting niat kita bagus untuk terhindar daripada perbuatan ghibah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan gak ada yang nanya lagi. Udah siang nih, udah siang. Panitia belum kasih saya makan nih. Nggak tahu ada atau enggak ada. Baik, mungkin dari jamaah wanitanya satu ya. Oh iya. Kalau yang ada.
Ada, saya yakin. Oh, ada. Baik. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Di sini saya mau bertanya mengenai dalam menjalankan sunnah Rasul. Kita banyak mencontoh dari guru-guru kita atau ulama-ulama kita. Tapi kadang kita dianggap salah bagi saudara kita yang lain, dan kita dianggap adalah bagian dari orang yang akan ada di neraka. Nah, bagaimana kita menyikapi? Apakah Dia panitia neraka atau gimana? Kayaknya sepertinya. Ya, karena kita banyak menjalankan hal-hal yang bid'ah, kata dia. Kalau kita menjalankan sunnah itu harus mengikuti Rasul, bukan mengikuti ulama atau sahabat. Baik. Salah satu contoh bid'ah yang terbesarlah taraweh. Zaman Nabi nggak ada taraweh berjamaah. Ada nggak zaman Nabi? Nggak ada. Siapa yang mensunnahkan? Sahabat. Sayyidina Umar ibn al-Khattab pengen supaya orang itu bersatu syiar Ramadan, maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab mensunnahkan untuk menggabungkan sholat tarawih sehingga di masjid-masjid ramai syiar. Maka kata Sayyidina Umar itu, hadhihi ni'matil bid'ah. Ini bid'ah yang paling nikmat, kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, alaikum bisunnati sunnatil khulafai rasyidin al-bahdiyyin min ba'di. Kata Nabi, buat kalian itu sunnahku dan sunnah-sunnah ulama-ulamaku setelah aku. Berarti ulama yang ijtihad, ulama yang betul-betul pandai. Ketika dia bersudah, oh ini boleh dilakukan, tidak boleh kita salahkan. Karena ulama warathatul anbiya. Saya sedikit menerjemahkan, masih 20. Kalimat yang mengatakan begini, kullu bid'atin, kan itu terus dalilnya. Ini bukan nyalain, ini ngebenerin. Kullu bid'atin, kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin. Misal begini dah. Yang rame ini lagi, pakai celana di atas dengkul, di atas dengkul. Di atas mata kaki. Ada hadits mutlak, ada hadits muqayyad. Hadits mutlak, Nabi katakan memang orang yang pakai celana di atas mata kaki nggak disebutkan. Di atas mata kaki namanya mutlak, bisa berbahaya di hari kiamat, masuk neraka. Ini namanya hadits mutlak. Tapi yang lebih banyak hadits yang muqayyad, ada catatannya. Siapa orang yang pakai celana di atas di bawah mata kaki dengan niat sombong, ada catatannya. Maka ulama banyak mengambil yang pakai muqayyad. Kalau orang yang pakai muqayyad ngambil, kenapa yang nggak pakai muqayyad harus menyalahkan yang pakai muqayyad? Misal ada yang mengambil hadits yang nggak ada catatan sombongnya. Ada yang ngambil hadis yang pakai catatan sombongnya. Kita ngambil pakai catatan sombong boleh atau tidak? Boleh. Dari dulu kita dari masih kecil pakai celana di bawah mata kaki, ada perasaan sombong nggak? Enggak, apalagi yang mata kakinya banyak uang logam. Nggak ada sombong-sombongnya, goreng semua. Kan begitu. Nah ini apa? Kan nggak bisa di atas mata kaki, masa gara-gara pakai celana doang di atas mata kaki terus masuk neraka? Emang ente panitia neraka? Gak boleh saling ini. Abu Hanifah, imam madhab ini, mana pintar ente sama imam madhab. Dalam kitab jelas beliau mengatakan beliau pakai jubah yang mahal. Jubahnya mahal, 400 dinar, gak mampu orang sini. Dulu nih 400 dinar besar, ya 400 dinar, jubahnya lebih sampai bawah mata kaki. Ditanya, wahai imam, kan ini nggak boleh salah. Kata Imam Abu Hanifah, itu kalau yang sombong, kan kita bukan golongan yang sombong. Masa kita mau nyala terus Imam Abu Hanifah sekarang di neraka gitu. Dan kita juga yang baru belajar. Oh, kita belajar sama satu guru.
Baru cuma bisa baca Google. Nggak ada kitab bermani-mani terus main salah doang. Ini yang sangat disayangkan. Kapan kita mau bersatunya dalam ibadah? Saling hujat di YouTube, saling hujat Ustadz PS ini, kayak main tinju aja. Ustadz ribut PS ini, malu kita. Yang ada bersatu, itu nggak mau, udah. Tapi jangan nyalain orang yang mau. Makanya hadis itu mengatakan, kullu itu dalam bahasa, kullu itu ada dua makna. Ada yang artinya sebagian, ada yang artinya seluruh. Kullu muhdatsatin. Bedanya apa yang arti sebagian sama semuanya? Misalnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Sampai malaikat Israil bakal mati dicabut sama Allah. Cuma Allah saja yang hidup. Itu tanpa terkecuali. Ada yang artinya sebagian. Sebagian. Jadi kullu muhdatsatin itu artinya sebagian yang baru, bukan semua. Sebagian yang baru, tidak ada zaman Nabi, nggak boleh sesat. Imam Nawawi bahkan keras yang nggak ada itu mengatakan misalnya sholat subuh besok 3 rakaat, nah ini baikkan. Ada orang sholat subuh 3 rakaat, sampai Imam Nawawi bilang itu namanya bid'ah sesat memang. Di mana-mana sholat subuh 2 rakaat. Cuma dalam sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Dua-duanya bagus. Yang nggak bagus, yang nggak bagus, yang nggak sholat. Tapi kalau kita ngomong ini, nyebarin fitnah. Padahal dia ngata-ngatain kita. Salaman nih, habis sholat. Masa gara-gara salaman masuk neraka? Zaman Nabi nggak ada salaman. Salaman. Wah, yang salaman masuk neraka nih. Kata yang baru tobat nih. Wah, yang salaman masuk neraka nih. Masa gara-gara salaman masuk neraka? Padahal salaman bagus juga. Ada hadits yang lain, mau doib mau nggak doib, bilang fadhilul amal, salaman ngapusin dosa. Sebab apa? Nyenangin orang ke salaman. Ya. Kan kalau orang miskin sama orang miskin salaman kan biasa, belum miskin juga. Coba pas orang kaya salaman, senang bu ada orang kaya nyalamin kita, senang nggak? Walaupun gak dikasih duit. Gitu. Artinya nyenangin. Jadi jangan setiap sesuatu tuh neraka. Kayaknya Allah itu urusannya neraka aja. Jadi banyak hal sebagian. Jadi kata Nabi, kullu amrin laisa fihi amruna bahwa setiap perkara yang tidak diajarkan zamanku ditolak. Bukannya setiap kemananya setiap, tapi sebagian. Jadi kullu di sini maknanya sebagian. Sebagian perkara yang tidak diajarkan sesat. Sholat asar 5 rakaat. Saya pernah ada tamu dari Ambon, kosok Ambon. Saya ajak sholat maghrib berjamaah, nggak mau dia, mau sendiri aja. Sudah sendiri, saya berjamaah sama murid. Habis itu sholat maghrib, nggak kelar-kelar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, naik lagi 6 rakaat, sampai 15 rakaat. Nah ini bid'ah, namanya jelas bid'ah. Sholat maghrib 15 rakaat. Ada yang sholat maghrib 15 rakaat. Saya ngalamin tamu sholat maghrib 15 rakaat. Saya tanya berapa rakaat? Tadi Pak 15 katanya. Belajar sama Jibril. Nah itu jelas. Jadi selama saya cuma nasihat buat diri saya pribadi, ya buat diri saya pribadi umumnya, selama itu masih ijtihad ulama, ya masih ada masya Allah ulama-ulama yang kita punya nama berkelas, yang mereka punya dalil, yang membolehkan kita nggak boleh menyalahkan, nggak mau boleh, tidak mau boleh. Oh saya tidak. Yang mau jangan, oh salah, bid'ah, masuk neraka. Semua neraka. Terus kita tidak dapat surga, kontrak kita di surga. Nah ini artinya meluruskan apa yang ada. Jangan saling menyalahkan. Bisa dipahami Bu? Ya, jadi sampaikan sama mereka akhlak yang penting, bukan ilmu. Orang sebelum belajar ilmu itu belajar akhlak dulu. Ketika akhlak baru belajar ilmu. Nah paham dia bagaimana cara menghadapi orang. Jadi akhlak dulu baru ilmu. Silakan panitia. Baik, Ustaz PS siapa lagi? insya Allah Habib Muhammad Syahab dan Majelis Al-Anwar insya Allah akan terus meluruskan hal yang seperti itu ya. Insya Allah ya. Siap. Dan sebelum kita Diizinin belum diizinin?
Dari zaman Nabi Allah kan? Gara-gara bid'ah semua pecah semuanya. Terus Baik, untuk pengumuman sebelum kita tutup kajian ini, insya Allah majelis Sabtu siang Masjid Raya Bintaro Jaya kita akan bertemu lagi tanggal 2 Januari, insya Allah bersama Ustaz Hendri, dan minggu ketiga insya Allah tanggal 16 Januari bersama Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Untuk itu kami mengimbau kepada para jamaah untuk bisa hadir kembali tanggal 2 dan tanggal 16 dan minggu pertama dan minggu ketiga selanjutnya. Insyaallah doakan kita terus untuk bisa istiqomah hadir di majelis-majelis ilmu, mobil khusus di Masjid Raya Bintaro Jaya. Ini juga alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.